Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menerus kita dawamkan dengan nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul kembali salat berjamaah di subuh yang penuh dengan keberkahan hari ini, yang kita permohon kepada Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqomah, salat berjamaah bersama-sama, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam tidak luput dan tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulil Amin, qudwah hasanah, uswah hasanah dan bagi umat manusia, yang mudah-mudahan juga kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kita tempat yang terbaik di golongan atau barisan baginda Nabi yang akan bersama Nabi kelak berada di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lebih 1 tahun nggak ketemu. Nah, udah tahun baru ini 1447 Hijriah. Terakhir kita ketemu 1446. Sekarang sudah 1447 Hijriah Muharram. Walaupun sudah lewat, Allah berfirman dalam surah At-Taubah 36, inna iddatasy-syuhur 12 syahran. Kata Allah, sesungguhnya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kenapa Quran yang kitab suci itu kok ngomongin tentang bulan dalam 1 tahun? Enggak ada Pak kitab suci yang ngomongin sampai jumlah bulan pun disebut. Karena dulu ternyata kebiasaan orang Yahudi kalau dia punya keinginan, entah dia perang, dia mau bisnis, itu bulan ditambah-tambah Pak. Jadi 13, jadi 14, atau diundur Muharramnya. Karena Muharram dari dulu memang dikenal enggak boleh, salah satu bulan yang diagungkan, diusucikan, enggak boleh berkelahi, berantem, perang. Tapi kalau mereka pengen perang, diundur dulu Muharram gitu. Jadi 12. Nah, ayat ini turun untuk membantah dan menyangkal itu. Kebiasaan seperti itu tidak ada. Dari dulu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, jumlah bulan dalam setahun cuma 12 bulan. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Dan dalam 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disucikan, dimuliakan. Pertama, 3 bulan itu berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Jadi bulan-bulan ini seperti di ketika Muharram ini kan setelah bulan haji. Di haji itu kita wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh ngomong rafas, jorok, terus apa lagi? Caci maki, adu domba, suuzon dan macam-macam. Ghibah itu dilarang. Nah, di Muharram ini diteruskan. Bukan hanya itu, sampai perang pun dilarang. Kan bulan ini disucikan. Yang 1 bulan lagi itu terlepas dari 3 itu, jadi satunya lagi Rajab. Itu bulan-bulan yang dimuliakan. Di Muharram kemarin itu paling tidak kita sunnah puasa tanggal 10 atau yang disebut Asyura. Asyura itu dari kata bahasa Arab asyarah. Asyarah itu kan 10. Kalau kata Nabi ketika hijrah, ini orang Yahudi pada puasa ngapain? Ini tanggal 10. Kata Ansor, 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, Nabi Nuh juga umatnya diselamatkan dari banjir bandang.
Terus Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang membakarnya, itu di 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi puasa. Kalau gitu kata Nabi, kita lebih berhak berpuasa dibandingkan mereka. Ketika tahun setelah itu puasa, orang Ansor juga ngomong, ya Rasulullah, kita nggak ikut-ikutan Yahudi nih, mereka puasa kita puasa, kok kayak mirip gitu, ngikut-ngikutin, kita diolok-olok kayak ngikutin mereka. Kalau begitu tahun depan kita mulai puasa dari tanggal 9 kata Nabi. Tapi kata Ibnu Abbas, sebelum tahun depan Nabi telah wafat. Maka 9, 10 boleh. Ulama mengatakan ada hadis lain lagi, kalau 9 nggak bisa, 10 dan 11 juga boleh, untuk menselisihi orang-orang Yahudi. Paling enggak kalaupun enggak 2, 1 aja 10 Muharram itu. Karena kata Nabi, fadilahnya yukaffirus sanah al-madiyah, jadi yang menghapus dosa-dosa kita yang 1 tahun kemarin. Insyaallah kita sudah menjalankan semua, dan kita bermohon kepada Allah itu menjadi kafarat atau penghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Amin ya rabbal. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan atau yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau di setiap mazhab itu ada imamnya lagi, Pak. Beliau termasuk imam besarnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi rujukan setelah Imam Syafi'i wafat, rujukan para syekh atau tuan guru itu ke imamnya lagi, yaitu salah satunya Imam An-Nawawi. Mari kita, sebelum kita melanjutkan kajian, seperti biasa kita kirim Al-Fatihah ubul khusus untuk Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat beliau, lalu kita termasuk pada bersama beliau nanti di akhirat, dikumpulkan bersama barisan baginda Rasulullah. Juga Al-Fatihah ini kita tujukan untuk arwah orang tua kita, agar Allah lapangkan kubur mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah tetapkan mereka menjadi surganya tanpa hisab. Juga guru-guru kita, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, keluarga kita, anak keturunan kita, agar menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semua orang-orang kita cintai yang dalam keadaan sakit, agar Allah angkat segala macam penyakitnya, Allah sembuhkan sakit dan penyakitnya. Yang sedang kesusahan, Allah mudahkan segala kesusahannya, Allah lapangkan urusannya. Yang sedang mencari jodoh, anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar didatangkan jodohnya dalam waktu dekat ini. Yang sedang mencari ma'isyah, nafkah, agar Allah mudahkan nafkahnya. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan halaman 72 yang pegang kitabnya. 70 halaman 70 dulu, 70 terakhir 69. Fasal atau temanya yang membahas adalah tentang menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yustahabbu lil qari'i fi ghairi sholati an yastaqbilal qiblah. Disunahkan bagi pembaca Quran di luar sholat, kalau di salam sholat udah pasti, Pak, an yastaqbilal qiblah, untuk menghadap kiblat. Bagi baca Quran disunahkan baca Qurannya menghadap kiblat. Faqad jaa fil hadis, karena sungguh telah datang satu riwayat hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul majalisi mastaqbila bihil kiblah, sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. Termasuk taklim, Pak, ngaji. Paling baik itu ngadep kiblat, ngaji. Salah satunya tanya beliau apa? Beliau kan nanya tentang adab majlis. Nah, adab ini Nabi ini, khairul majalis mastaqbila fihil kiblah. Wa yajlisu mutakhashyian, duduk dengan khusyuk.
bisakinatin wa waqarin, dengan tenang, dengan berwibawa, dengan gelidigan. Apa gelidig nah? Ya, mau ngaji Quran cengenges gitu. Jadi yang berwibawa dengan tenang. Mutariqan ra'sahu, agak nunduk, ya. Terpaku kepalanya. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi. Duduknya dia sendiri adalah sebaik-baik duduk, sebaik-baik adab. Ya, dia berserah diri, bertunduk kepada Allah. Wa qajulusihi baina yaday muallimi, sebagaimana dia duduk di depan gurunya. Jangan di depan guru kayak tunduk, tenang, apa sih namanya tuh, berwibawa, tapi depan Quran enggak. Itu. Fahadha huwal akmal, inilah yang paling sempurna. Walau qara'a qa'iman, walaupun dia bacanya dalam keadaan diri, di luar sholat nih. Au muttaji'an, atau tiduran, berbaring. Au fi firasyi, atau di kasurnya. Au ala ghairi dzalik minal ahwali, atau dalam keadaan posisi apapun, jaza, dibolehkan. Walahu ajrun, dan tetap dapat pahala. Walakin dunal awal, kata Imam An-Nawawi, tapi pahalanya pasti berbeda dengan yang pertama tadi, yang sempurna tadi. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu, waqtilafil laili wan nahari, dan dalam pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir atau ulil albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang disebut ulul albab, kata Allah terangkan sendiri, Allah berikan penjelasan sendiri, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah, qiyaman, baik dia berdiri, wa qu'udan, ataupun dia duduk, wa ala junubihim, ataupun dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah, baik di langit maupun di bumi. Itulah ulul albab. Ali Imran 190 191. Jadi ini dalil bahwa kita ngaji baca Quran boleh, Pak, sambil berbaring. Lagi malas nih, ya, apalagi lagi puasa tuh ya. Ya, siang lapar, lemes, diri apalagi duduk malas, berbaring boleh. Tiduran senderan pakai bantal, selonjoran boleh. Nah, mau tidur sambil tidur. Nanti ada hadis dari Aisyah. Wa tsabata fi sahih, dan telah ditetapkan atau telah disebutkan dalam kitab As-Sahih, an Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri. Rasulullah itu ya pernah, atau bisa dibilang bahkan juga sering, karena lebih dari sekali, yattaqi'u fi hijri, senderan di pangkuanku, wa ana haid, aku dalam keadaan haid, datang bulan, fayaqra'ul Qur'an, dan beliau baca Quran, beliau murojaah hafalan gitu sambil. Ini juga dalil fikih bahwa istri yang lagi haid itu nggak najis, gitu. Istri kita lagi haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, tapi bukan najis, Pak. Jadi ini dalil juga Nabi itu baca Quran di pangkuan Ibunda Aisyah, dan beliau sedang dalam keadaan haid. Rawahul Bukhari Muslim.
Riwayatnya Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, di riwayat lain redaksinya agak berbeda. Yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi jari. Beliau baca Quran dan kepalanya diletakkan di pangkuanku. Itu. Beda redaksi aja, Pak. Beda apa namanya? Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dan dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, inni aqra'ul Qur'an fi salati, sesungguhnya aku sering baca Quran dalam salatku, wa aqra'u ala firashihi, dan aku juga sering baca Quran di atas kasurku. Enggak apa-apa baca di atas kasur. Mungkin ada yang iseng di atas pohon juga boleh, Pak. Lagi mohon gitu. Ada yang suka apa? Metik buah tapi sambil murojaah boleh. Asik. Jadi murojaah tuh enggak harus di atas sejadah duduk gitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Siti Aisyah juga beliau berkata, inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala sarir, sesungguhnya aku sering baca hizibku. Wa ana muttaji'atun 'ala sarir, aku bacanya dalam keadaan berbaring di atas ranjang. Sarir tadi kalau firash itu kasur, sarir ranjang. Ranjang ya, maksudnya juga di atas kasur gitu. Tempat tidur. Sarir mirip dengan sir. Sir itu apa, Pak? Sembunyi, rahasia. Kenapa mirip? Karena yang terjadi kasur harus rahasia. Nggak boleh diomongin. Itu bahasa Arab. Nah, apa itu hizab? Saya mau jelasin juga hizab. Jadi kebiasaan para sahabat Nabi itu punya zikir-zikir Quran yang dia 30 juz itu dibagi, ada yang per 5 juz, ada yang per 7 juz, tiap hari dibaca itu di waktu-waktu beliau tertentu. Itulah hizab. Kalau ngantuk pun, kalau belum dia hizabnya belum selesai, dipaksain itu. Ada yang 10 juz. Bagi mereka karena para hafiz gampang, Pak. Kalau kita mungkin kalau bagi yang belum nggak hafal kan susah. Kalau yang udah hafal tuh kan kalau 1 juz kadang nggak berasa, Pak. Gitu. Jadi di atas kasur sambil duduk-duduk gitu. Sama yang doyannya main game itu, main game 2 jam nggak berasa. Mancing 4 jam. Kena juga nih yang mancing. 3 jam nggak berasa, padahal nggak dapet, nggak begitu. Udah 3 jam gitu. Padahal kalau baca Quran dapat 2 juz, 3 juz dapat. Tapi husnuzon aja sambil mancing dia murojaah. Saya kan nggak tahu apa yang terjadi di tempat mancing. Husnuzon aja sambil mancing dia baca Quran gitu. Nggak tahu husnuzon apa nyindir gitu. Ya, lanjut. Faslun, tema selanjutnya adalah tentang baca ta'awuz. Fa idza arada syuru'a fil qiraah ista'adza. Kalau seorang qari yang mau baca Quran, ingin memulai Quran, maka disarankan, disunahkan membaca ta'awuz. Ta'awuz. A'udzubillah. Faqala, apa itu kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Nah, itu yang apa itu sari tilawah sering gitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Dari godaan setannya ngeliatin orang gitu, yang terkutuk. Hakadza qala al-jumhur minal ulama. Inilah yang diajarkan mayoritas ulama. Kalau jumhur itu bahasanya artinya mayoritas, Pak. Wa qala ba'dus salaf, tapi sebagian ulama salaf juga mengatakan yata'awwadzu ba'dal qiraah. Baca ta'awuznya setelah ngaji baca Quran, bukan sebelumnya. Mereka berpendapat itu.
Kenapa? Liqauli ta'ala, mereka menyandarkan pendapatnya pada firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian sudah baca Quran, karena qara'ta itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense. Kalau engkau sudah baca Quran gitu. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah, maka bacalah ta'awuz minasyaitonir. An-Nahl 98. Ini sebagian ulama salaf mengatakan itu karena ayatnya bunyinya begitu. Wa taqdirul ayah, terkait ayat ini, indal jumhur, pendapat ulama mayoritas adalah fa idza aradtal qiraah fasta'iz, bukan setelahnya. Kalau maksudnya fa idza qara'tal Qur'an itu fa idza aradtal qiraah, kalau kalian hendak baca Quran maka ta'awuzlah. Jadi maknanya bukan setelahnya, tapi fa idza, kata kalimat firman Allah fa idza qara'tal Qur'an itu maknanya adalah fa idza aradtal qiraah fasta'iz. Kalau kalian mau baca Quran maka bacalah ta'awuz. Tsumma sifatut ta'awuz kama dzakarna, bagaimana bentuk ta'awuznya seperti yang telah kami sebutkan tadi. Jumhur ulama mengajarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Wa kana jama'atun minas salaf, tapi sekelompok ulama salaf yaqulun mengatakan, mengajarkannya agak-agak ditambahin a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim wala ba'sa bihadza. Kata Imam Nawawi enggak apa-apa baca yang begini juga, ditambahin as-samiil alim. Walakinnal ikhtiyar wal awal, tapi menurut mazhab Syafi'i, beliau kan mazhab Syafi'i, itu yang paling asah, yang paling bagus, yang paling pertama tadi. Karena itu dikatakan jumhur ulama. Kita kalau baca yang itu berarti ngikutin jumhur atau mayoritas ulama. Tsumma inna ta'awudha mustahabbun laisa biwajib. Kemudian hukum ta'awuz, membaca ta'awuz itu mustahab, sunnah. Laisa biwajib, enggak wajib. Walaupun ayatnya itu kalimatnya kata perintah. Ya kan? Itu kan fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz. Kalau kalian hendak baca Quran maka berta'awuzlah, itu kan kata perintah. Tapi maknanya itu laisa biwajib, tapi mustahab, dia disunnah. Wa huwa mustahab, dia sunnah likulli qari'in sawa'un kana fi shalah au fi ghairiha, buat semua pembaca Quran baik dalam salat maupun di luar salat, ta'awuz. Wa yustahabbu fi sholati fi kulli raq'atin ala sahih minal wajhain inda ashabina, dan disunahkan pula ketika sholat di setiap rakaat ala sahih, yang paling sahih, minal wajhain, walaupun ada dua pendapat. Inda ashabina maksudnya menurut mazhab Syafi'i. Wa ala al wajhi tsani, dan pendapat yang kedua, innama yustahabbu fi raq'ah al ula, yang disunahkan itu cuma di rakaat pertama saja, gitu Pak. Jadi kalau yang tadi pertama mazhab Syafi'i semua rakaat baca ta'awuz sebelum al-Fatihah. Sementara pendapat kedua di rakaat pertama aja. Fa in tarakahu fil ula atafi bihi fi tsaniyah, kalau lupa di rakaat pertama maka baca di rakaat kedua, pendapat yang kedua ini. Jadi cukup di rakaat pertama saja. Wa yustahabbu ta'awuz fi takbiratil ula min salatil jinazah, ai salatil janazah ala asahil wajhain, dan juga disunahkan baca ta'awuz pada takbirat, setelah takbiratul ula di salat, pada salat jenazah. Jenazah bisa, janazah bisa, itu dua. Salatil jinazah ay salatil janazah ala asahil wajhain, dia lebih sahih walaupun ada dua pendapat.
Jadi kan salat jenazah itu baca Al-Fatihah di rakaat pertama, di takbir pertama. Habis takbir pertama sebelum Al-Fatihah kita baca ta'awuz. Sunnahnya itu. Karena kemarin masih ada yang pengajian di tempat lain ngaji lama-lama masih bingung Pak salat jenazah. Ini saya ngomentarin jenazah dikit. Karena di mana-mana banyak Pak yang nggak ngepas. Udah sering kali diajarkan kalau kenapa sih salat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud? Itu hikmah syariat Islam, orang yang mati segera buru-buru dikubur. Makanya sholatnya pun dipersingkat, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ini malah disemayamkan sampai berhari-hari di rumah. Ditanya anaknya katanya belum datang dari Kalimantan, dia nelpon minta ditungguin. Kenapa yang mati sudah mau ketemu Tuhannya, dia yang harus nunggu yang hidup. Itu Pak. Kemarin orang tuanya lagi sakit, kenapa nggak pulang? Udah meninggal, udah mau dikuburin, suruh tunggu. Itu saya pernah Pak nunggu dari pagi sampai sore belum datang juga, saya tinggal. Karena nunggu yang di Kalimantan. Kedua, makanya di masjid ini bukan hanya di masjid, tiap keluarga anaknya didik juga baik imam. Kalau ada yang keluarganya meninggal, keluarganya yang lebih afdol Pak jadi imam, anak lakinya diajarin. Kapan lagi? Jangan nyuruh orang. Walaupun itu syekh, walaupun itu habib, walaupun itu kiai, lebih afdol orang anak, lebih afdol keluarga. Jadi imam. Itu juga fadilahnya Pak, salat jenazah itu enggak bersuara. Jadi yang bacaannya nggak maju aja di imam gitu kan, nggak bersuara, cuma takbir Allahu Akbar gitu. Ini udah disuruh, bahkan Pak ada ustadz gitu, ketika keluarganya meninggal saya suruh ustadz, antum yang maju. Ini KKN nggak enak sama orang sini gitu, masih begitu. Ini salah nih Pak. Ketiga, ibu-ibu kebanyakan kalau ngelayat tuh duduk doang, sholatin kagak. Nyolatin jenazah itu fardu kifayah, bukan hanya buat laki tapi perempuan. Kalau nggak mau ke masjid, sholatin di tempat itu. Yang penting tuh mayit sudah dimandikan, dikafanin, ngadepin kiblat, di rumah itu sholat. Dapat 10 orang, yuk sholat. Entar datang lagi sholat lagi. Oh, ditanya, boleh begitu berkali-kali? Boleh, Nabi pun begitu ketika wafat itu beromong gitu. Atau ada rombongan yang jauh dari luar kota mau ikut nyolatin dulu di situ. Tapi urutannya itu harus udah mandi, sudah dikafanin. Nah ini karena kadang udah meninggalnya pagi sampai sore belum dimandiin. Nah, itu Pak. Ada yang harus dikoreksi juga, ketika mandiin jenazah itu jadi tontonan. Kadang ada yang nyuruh malah keluarganya, ini kadang banyak orang yang kagak ngerti tapi sok ngerti gitu ketika nggak. Ini anaknya ada 5, ada cucunya ada 4, sudah ngeliat nih kakeknya terakhir kali, nggak ada Pak hari itu. Ini jenazah bukan tontonan. 2 orang cukup mandi udah, yang lain karena ini aurat. Gitu Pak. Ini DKM juga kalau punya ini ya ada jamaahnya meninggal gitu. Yang nggak ngerti keluar. Terus di penguburan juga begitu. Kadang yang nguburin kan yang kita ini orang ahli sholat apa enggak yang gali kubur. Kita kan terima beres. Saya pernah nunggu lagi gali kubur pakai celana buntung sambil ngerokok. Ente mau nguburin orang ini, bukan mayat, ayam. Kalau mau gali kuburan, matiin kok rokoknya. Gitu. Iya ada yang kayak gitu. Yang begitu-gitu Pak. Banyak juga yang nyalayat itu
begitu ngelayat itu, begitu sholat pulang. Ini yang tadi banyak kemana nih? Yang begitu sholatnya sedikit separuhnya. Padahal itu Pak pahalanya gede banget. Apalagi sampai nguburin kata Nabi 2 kirot. Rasulullah ditanya sahabat, mahwal kirot ya Rasulullah. Kirot itu apa? 1 kirot kata Nabi, 1 setara gunung Uhud pahalanya. Apalagi kalau itu kejadian Pak di Ramadan. Maka dulu almarhum ada salah satu guru saya Allah yarham, Ustadz Abdul Qahar. Beliau sering tuh keliling Pak kalau Ramadan ada yang meninggal enggak, karena ngumpulin itu pahalanya luar biasa. Fardu kifayah itu Pak, misalnya di alam asri 3 nih ada berapa orang? 200 orang. Yang nyolatin cuma 40 orang. 40 itu ketiban pahala dari 200 orang. Luar biasa itu. Itu maknanya fardu kifayah. Apalagi itu kejadiannya di Ramadan. Kan dilipat ganda. 2 gunung Uhud sampai itu diantara. Kadang yang sholatnya dikit begitu tahlilan rame. Nah ini ya. Kadang yang tahlilannya juga begitu. Ini kebiasaan jelek juga Pak. Begitu ustadznya ceramah, dia pada makan, di ngerokok, di ngakan. Ini mau ngaji ya gitu. Maunya gini Pak. Jadi kalau mau ngajidin makan aja dulu. 5 menit 10 menit baru ceramah. Jangan orang ceramah makan. Atau ceramah dulu baru keluarin makan. Gitu. Sebenarnya itu nanti kan masuk adab majelis ilmu itu kan, ketika ceramah itu kan ilmu, majelis ilmu. Tapi yang dengerin sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil makan, ini gimana gini? Ini nggak ngepas juga nih Pak. Ini harus dikoreksi. Kalau mau keluarin makan nanti mendingan selesai ceramah ustadznya itu baru makan itu. Ini ngelebar dikit Pak tentang, karena pas tadi ngomongin tentang jenazah. Jadi habis takbir pertama sebelum Al-Fatihah itu juga disunahkan baca ta'awuz. Selanjutnya faslun, tema selanjutnya adalah membaca basmalah. Ada ta'awuz, ada basmalah. Wa yanbaghi an yuhafizu ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwal bara'ah. Dan juga hendaknya para qari yang membaca Quran untuk menjaga atau membaca bismillahirrahmanirrahim basmalah fi awwali kulli surah, di setiap awal surat baca basmalah. Siwa baroah, selain surat baroah. Apa surat baroah? At-Taubah. Itu malah di Quran pun nggak ditulis Pak surat baroah, baik di awal maupun kita baca di pertengahan itu jangan pakai basmalah. Kalau terus bacanya apa Ustaz? Baca ta'awuz aja. Fa inna aktsaral ulama'i ala annaha ayatun, karena sebagian ulama banyak yang mengatakan basmalah itu bagian dari surat, bagian dari ayat. Seperti di bismillah di Al-Fatihah. Maka nanti ada dalam ulumul Quran cabangnya itu ilmu adil ilmu cara menghitung ayat. Halo. Cara menghitung ayat aja pada ilmunya itu. Dan itu bagian dari ulumul Quran. Nanti ya yang apa sih ini macam-macam ilmu itu beda-beda cara menghitungnya. Ya, ada yang sebagian masukin basmalah setiap surat itu bagian dari surat aja udah beda berarti sama yang kita baca. Kalau yang kita baca kan cuma basmalah aja masuk Al-Fatihah. Tapi ada imam yang lain mengatakan basmalah semuanya masuk dalam ayat. Nanti ada alif lam mim satu ayat. Tapi ada yang menghitung ini belum satu ayat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru satu ayat. Udah beda. Yasin satu ayat.
ulama lain mengatakan belum satu ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim, baru satu ayat. Itu udah beda lagi, Pak. Ini nanti ada ilmu menghitung ayat itu. Jadi sebagian ulama banyak juga yang mengatakan basmalah bagian dari ayat atau ayat Quran. Haitsu kutibat fil mushaf, sebagaimana ditulis dalam al-mushaf kita. Faqad kutibat fi awailis suwar siwa bara'ah. Basmalah itu ditulis di setiap awal surat kecuali surat Bara'ah atau Ba. Fa in qara'aha kana muthbitan qira'atal khatmah awis surah. Maka ketika dia membaca basmalah setiap ayat itu, maka sudah tetap atau sudah diyakini dia sudah membaca sampai tuntas sempurna satu surat atau satu surat. Wa idza akhala bil basmalah, kalau dia lupa atau meninggalkan basmalah, kana tarikan ba'dal Qur'an indal aktsarin, maka dia telah meninggalkan sebagian ayat Quran menurut sebagian ulama Quran. Fa idza kanatil qira'atu fi wazifatin 'alaiha ju'lun kal asba'i wal ajza'i allati 'alaiha awqafun wa arzaqun. Kalau dia membaca Quran yang itu sesuatu yang menjadi kewajiban dia, dengan apa? Karena dia dibayar, diupahin untuk baca Quran itu, baik sepertiga, sepertujuh atau sebagian beberapa juz, allati 'alaiha awqafun aw arzaq, yang dia dapat uang dari situ. Kana i'tina'u bil basmalah asyad, maka membaca basmalah itu lebih ditekankan lagi, Pak. Misalnya Pak, tolong bacain surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ya, saya nanti saya kasih upah. Ternyata dia nggak baca basmalah, nah, berarti dia belum baca surat Al-Baqarah, itu kurang. Paham nggak Pak maksudnya? Karena sebagian ulama mengatakan basmalah bagian dari surat. Ketika dia meninggalkan baca al-basmalah, berarti dia belum tuntas baca al-baqarah, padahal dia diupahin untuk baca surat al-baqarah. Basmalah gitu maksudnya. Liyastahiqqa ma ya'khudhu yaqinan, untuk benar-benar dia layak, berhak untuk mendapati apa yang nanti dikasih, dibayar. Fa innahu idza akhalla bihi lam yastahiqqa syai'an minal waqfi inda man yaqul basmalah ayah min awailis suwar. Maka kalau dia meninggalkan basmalah tadi yang saya bilang tadi, maka dia tidak berhak mendapatkan upah itu. Kenapa? Bagi sebagian ulama basmalah dikatakan itu bagian dari ayat atau surah. Ketika dia meninggalkan itu, maka dia sejatinya belum sempurna, belum utuh dia baca surat Al-Baqarah. Misalnya dia diminta baca surat Al-Baqarah. Wa hadhihi daqiqatun nafisatun yata'akkadu al-i'tina biha wa isya'atiha. Maka ini adalah poin penting bagi kita agar ditekankan kepeduliannya, yaitu tentang baca basmalah, wa isya'atiha, bahkan disebarluaskan tentang ini. Demikian sampai di sini dulu 3 tema pagi hari ini kita bahas, yaitu tentang ngadap kiblat, baca ta'awuz dan basmalah. Ibu tahu-tahu lagi baca Quran Yasin terus sampai al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cucunya lewat, jangan main di situ nak, nanti apa itu akan. Ibu ngomong gitu. Nah, ini udah ada kata-kata kalimat di luar Quran, maka ulang lagu taus. Gitu adabnya. Ya. Ada kalimat di luar Quran, maka diulang lagi untuk ngelanjutin tadi. Jangan main lanjutin aja. Itu caranya begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada yang mau ditanya. Ya.
Hmm. Ada sebagian pendapat saudara kita yang mengatakan Rasulullah itu tidak pernah berdoa di atas kubur. Kalau di surat At-Taubah itu yang saya pahami, tidak pernah mendoakan dari kubur itu hanya untuk orang munafik. Tapi kalau umat Islam atau orang beriman, Rasulullah mendoakan dari kubur. Cuma mengerti sangat tapi dapat jumlah para ulama seperti apa? Atau bermanfaat. Sudah wajar. Ada ini di ada yang hati. Ya, satu pertanyaan. Ya, ada lagi, silakan yang biar dikumpulin dulu. Ibu-ibu tentang doa di atas kubur. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, kalau ada saya jawab. Apakah ada hadis atau riwayat yang menyatakan baginda Rasulullah berdoa di atas kubur? Kalau dibilang justru yang menyatakan tidak ada itu yang wajib membuktikan bahwa Nabi nggak pernah berdoa di atas kubur. Bahkan ada satu kitab cerita tentang bagaimana tentang kubur. Jadi Rasulullah banyak Pak riwayat tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW berdoa di atas kubur. Nah, jadi kalau dikatakan Nabi nggak pernah, ya itu justru yang mengatakan tidak pernah itu yang wajib membuktikan itu. Bukan yang mengatakan di atas kubur, Nabi pernah berdoa di atas kubur, karena riwayatnya banyak. Nah. Iya. 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 Baca Quran, baca teks hadis, matan hadis itu ada ilmunya. Pertama, tidak bisa kita memahaminya secara tekstual. Untuk memahami hadis termasuk apalagi Quran, pertama ada namanya ilmu asbabun nuzul. Ayat itu turun ada peristiwa apa. Kedua ada namanya munasabatul ayat. Ayat itu terkait nggak dengan ayat sebelumnya. Itu jelas sekali tadi ayatnya itu sebenarnya nggak perlu saya jawab, karena yang dilarang itu Nabi mendoakan yang memang sudah jelas-jelas orang munafik itu tadi. Iya, kafir, nggak boleh deh lah. Walaupun dulu saya pernah kasih tahu, walaupun itu keluarga, ya itu nggak boleh. Kalau mereka masih hidup kita doain agar dapat hidayah boleh. Tapi kalau dia udah mati dalam keadaan kekufuran, kemusyrikan, maka haram untuk mendoakan kebaikan di akhirat. Itu Nabi pun Allah tegur. Gitu Pak. Tapi kalau masih hidup, kita doain ya Allah agar kakak saya yang masih belum masuk Islam dapat hidayah, itu boleh Pak. Kebaikan dikasih engkau tuntun dan boleh. Tapi kalau udah mati dalam kekufuran, ya doain paus juga boleh, Haritanu boleh, 9 naga doain tuh boleh Pak. Makanya nanti ada ulama, kan ada ulama yang yang pejuang memang beda pendekatannya sama yang tasawuf. Yang tasawuf kita doain aja biar dia dapat hidayah. Yang pejuang kita harus lawan ini gitu beda gitu. Jadi macam-macam. Jadi dua-duanya bisa dijalanin. Ya, jadi dia nanti bisa memperkuat Islam. Makanya ada juga orang ulama kontemporer itu memprediksi Islam itu bisa nanti cerah tuh dari Eropa, mungkin karena di sana banyak orang-orang dapat hidayah dan orang-orangnya secara ekonomi sudah kuat, lalu bisa mempengaruhi masyarakat global gitu. Jadi banyak. Ada lagi? Apalagi nih alam asri. Pak Roman, alam asri. Iya, silakan. Oh iya. Udah azan. Ini harusnya ada bab khusus tentang ini karena banyak. Azan itu memang hadisnya tidak ada. Tapi Imam Syafi'i pakai kias. Karena Nabi sunnahkan ketika manusia diazankan ketika awal lahir,
untuk agar kenapa fadilahnya kalimat-kalimat atau suara-suara yang pertama kali dia dengar di dunia ini adalah kalimat thayyibah, yaitu azan dan iqamah. Maka Imam Syafi'i pakai logika, pakai kias, kalau kalimat terakhir juga selayaknya adalah kalimat thayyibah yang didengar sebelum dikubur, yaitu azan dan iqamah. Yang nggak mau pakai juga nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jangan saling mengejek aja gitu, jangan saling itu yang mentang-mentang yang mau ngikutin Imam Syafi'i itu dia mati dikubur nggak diazan kayak kucing aja, nggak gitu, nggak boleh tuh. Yang kalau dia nggak mau pakai nggak apa-apa, berarti dia pakai karena berhadapan dia nggak ada dalil gitu. Sebenarnya tuh kalau di mazhab Syafi'i ya kias itu dalil juga, logika ya. Jadi kalau disunahkan awal maka bisa juga disunahkan. Ketika Imam Syafi'i mengatakan sunnah juga kita melafazkan niat, itu memang Nabi nggak ngajarin usolli fardol maghribi. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sunnah? Kenapa? Karena Nabi melafalkan niat umroh, melafalkan niat haji. Ya, apa lafalnya? Labbaik Allahumma bil hajj. Labbaik Allahumma, Nabi sebut itu. Maka logika makanya kias dalam mazhab Syafi'i salah satu jadi alternatif sumber hukum. Kalau ibadah haji yang sama-sama, haji kan dan sholat sama-sama ibadah, betul, sama-sama wajib. Kalau haji dan umroh Nabi lafalkan niatnya, maka sholat pun begitu. Itu yang digunakan Imam Syafi'i. Tapi imam yang lain mengatakan yang haji beda, yang kalau yang sholat nggak ada diajarin dia nggak mau pakai silahkan juga nggak apa-apa. Ini buat memahami bagaimana kok sampai ada yang mengatakan itu disunahkan. Itu pakainya kias, Pak. Gitu. Jadi tadi tentang azan kias. Jadi tapi yang intinya tuh sebaiknya yang imam yang nguburin nanti itu sebaiknya keluarga Pak yang turun. Nah, yang turun nguburin, bahkan yang mandiin itu dari keluarga. Jangan banyak orang lalu kita nggak, keluarga kita meninggal kita cuma nonton doang. Sampai nguburin pun kita cuma nonton. Nah, doa gitu. Doa ustadz lagi gitu. Semuanya diborong gitu. Nah, maka itu perlu Pak edukasi pendidikan. Nah, kalau belum bisa jadi Pak kalau saya Diki pernah bilang katanya udah dibentuk pemulasaran jenazah lembaga pemulasaran jenazah di sini LPG ya, itu perlu juga dilatih. Jadi bukan hanya pengurus tapi keluarga muslim biar tahu. Karena tuh banyak Pak di Bintaro itu ketika meninggal jam kerja, imamnya juga kerja ngajar, sepi Pak, bingung. Bingung. Saya pernah di Bintaro itu ada seorang ibu muda, jadi anaknya masih bayi ber4 bulan itu. Tabrakan habis maghrib di flyover Kuningan kalau nggak salah. Jadi mobilnya itu mogok, lalu dia turun suaminya. Tahu-tahu di tikungan itu ada bus besar banget, hajar mobilnya itu. Mobilnya Honda Jazz kecil kalau nggak salah. Istrinya masih di dalam ya, mati di tempat. Anaknya yang masih 4 bulan di rumah. Tapi saya nggak cerita di situ. Tahu-tahu kalau nggak salah itu saya lupa tahun berapa, saya habis reuni 212 Pak. Jadi itu di tol itu saya ditelepon sama teman saya. Suruh tempat kada kenalan dia itu meninggal. Saya bilang kan antum bisa. Anda belum pernah ngisi begitu kata dia. Jadi saya datang. Ini saya lagi capek banget karena semalam begadang saya bilang. Akhirnya saya datang juga Pak. Sampai di situ jam 11 belum diapa-apain. Allahu Akbar. Saya tanya emang nggak ada ustadz di sini yang bisa? Ini orang nggak pernah ke masjid nih, nggak pernah ini. Iya. Belum diapa-apain jenazahnya. Allahu Akbar. Belum diapa. Baru saya terus datang banyak orang tapi pada ngobrol aja Pak di situ. Iya, nggak pada ngobrol, saya langsung masuk. Nah ini penting buat gini, kita yang begini-begini jangan
disepelekan karena itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ada lagi Pak? Satu lagi kalau masih ada. Kalau nggak ada kita tutup, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga tidak puas nanti kalau kajiannya khusus kematian. Mungkin ada segmen khusus untuk membahas fikih jenazah, bahkan diawali dari fikih ketika sakit, bagaimana kalau kita ketika sakit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga apa yang kita kaji menambah wawasan agama kita dan memberikan tambahan motivasi untuk melaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.